Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak soleh dan soleha di SMP Islam Rabani. Dan selamat, Ananda semua sudah duduk di kelas 7. Tetap semangat menjalankan aktivitas agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan terlebih dahulu nama Miss Tuti Siswanti, bisa dipanggil Miss Tuti. Mata pelajaran yang diampu yaitu IPA kelas 7. Salam kenal anak-anak soleh dan soleha semuanya. Baiklah, pada pertemuan ini, Miss akan menjelaskan materi bab 1 mengenai besaran dan pengukuran. Setelah mempelajari materi besaran dan pengukuran, Miss harapkan Ananda semua mampu menguasai tujuan dari pembelajaran bab ini. Berikut materi inti dari bab besaran dan pengukuran, yaitu pengertian pengukuran, besaran dan satuan, besaran dan bukan besaran, satuan baku dan tak baku, serta kegunaan satuan baku. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Apa maksud dari pengertian ini? Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang pengukuran, Ananda semua harus paham terlebih dahulu mengenai besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Contoh, panjang, masa, waktu, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, pada besaran ini, misalkan Ananda ingin mengukur panjang kain menggunakan meteran, maka yang merupakan besaran adalah panjang dan alat ukurnya adalah meteran. Untuk contoh lainnya, ketika seseorang mengukur waktu yang dibutuhkan saat lari cepat menggunakan stopwatch, maka dari kasus tersebut, yang merupakan besaran adalah waktu dan alat ukurnya yaitu stopwatch. Satuan adalah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan benda yang diukur atau sederhananya adalah sesuatu yang mengikuti angka pada besaran. Contoh, panjang meja misalnya 50 cm, maka satuannya adalah sentimeter. Kemudian, massa tubuh seseorang yaitu 45 kg, maka satuannya yaitu kilogram. Nah, sekarang sudah paham ya dengan konsep besaran dan satuan? Jika sudah, kita kembali ke pengertian pengukuran tadi, yaitu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Kalimat kunci dari pengertian ini adalah membandingkan satu besaran dengan besaran lain yang sejenis. Misalkan Ananda semua ingin mengukur panjang buku. Dengan apa Ananda mengukur? Dengan penggaris. Nah, maksud dari membandingkan satu besaran dengan besaran lain yang sejenis, besaran panjang harus diukur dengan besaran panjang lainnya. Yaitu tadi contohnya panjang buku diukur dengan panjang penggaris. Jadi sama-sama panjang ya. Tapi kalau misalnya panjang buku diukur dengan stopwatch, apakah bisa? Apakah itu sejenis? Tidak, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perbedaan besaran dan bukan besaran. Seperti yang sudah Ananda pelajari tadi mengenai besaran, yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam angka. Bukan besaran, tentu saja kebalikannya, yaitu segala sesuatu yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dalam angka. Berikut adalah beberapa contoh dari bukan besaran, yaitu hal-hal yang tak dapat diukur. Misalkan, permukaan meja ini halus atau kasar. Apakah bisa kita nyatakan dalam bentuk angka? Apakah halus, kasar, dan yang lainnya tersebut bisa diukur? Jawabannya adalah tidak. Maka beberapa hal tersebut merupakan bukan besaran karena tidak dapat diukur. Besaran terbagi menjadi dua macam,
yaitu yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan sesuai dengan namanya, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang berasal dari besaran pokok. Berikut yang termasuk besaran pokok dan satuannya. Yang pertama yaitu panjang, satuannya meter. Yang kedua massa, kilogram. 3 waktu, sekon. 4 suhu, Kelvin. Kuat arus listrik, ampere. Jumlah zat, mol. Intensitas cahaya, kandela. Besaran turunan, contohnya adalah luas dengan satuan meter kuadrat, volume meter kubik, berat kilogram meter per sekon kuadrat, gaya juga kilogram meter per sekon kuadrat atau disebut juga dengan Newton, kemudian massa jenis kilogram per meter kubik. Apa beda antara besaran pokok dan turunan tadi? Kita lihat dari contoh, misalkan luas. Seperti yang Ananda ketahui, luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar, maka satuannya meter kali meter. Maka satuan dari luas itu adalah meter kuadrat. Kita ambil lagi satu contoh lagi, volume. Jika kita ambil volume kubus, maka rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, atau satuannya meter kali meter kali meter. Maka satuan dari volume adalah meter kubik. Nah, perbedaannya besaran pokok dan turunan tadi terdapat pada satuannya. Jika satuan lebih dari 1, maka besaran tersebut termasuk ke dalam besaran turunan. Akan tetapi, jika satuan hanya 1, maka termasuk ke dalam besaran pokok. Kemudian kita ambil contoh lainnya yaitu berat. Pada berat terdapat 4 satuan. Apa saja? Yang pertama yaitu kilogram, yang kedua meter, yang ketiga sekon, itu kan ada sekon kuadrat ya. Jadi sekon kuadrat itu sekon kali sekon. Jadi pada berat ada 4 satuan. Sampai di sana sudah paham? Satuan terbagi menjadi 2 macam, yaitu satuan baku dan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan ditetapkan secara internasional atau SI. Contoh meter, kilogram, sekon. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang tidak bisa diterima secara internasional. Contoh jengkal, hasta, depa, dan lain-lain. Kegunaan dari satuan baku yaitu agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Misalkan, Ananda ingin membeli kain, namun toko kainnya ada di Surabaya. Ananda butuh 5 meter kain. Nah, 5 meter di Cikarang itu juga sama ukurannya dengan 5 meter di Surabaya. Begitu juga dengan waktu. 1 menit sama dengan 60 sekon. Maka di luar negeri pun 1 menit juga sama dengan 60 sekon. Demikian materi bab 1 yang bisa Miss paparkan. Semoga paham dengan penjelasan Miss. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khair. Syukron. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.